Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Hari ini merupakan pertemuan ke-12 dan di pertemuan ke-12 dan ke-13 ini kita akan membahas chapter baru yakni chapter 8 mengenai accounting for receivables. Jadi kita akan bahas mengenai piutang-piutang teman-teman ya. Nah, jadi kita akan sama-sama bahas dulu apa sih itu piutang dan jenis-jenisnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi piutang atau receivable adalah klaim yang diekspektasikan dapat kita terima dalam bentuk uang dan nilai yang jatuh tempo pada individu atau perusahaan lain. Jadi intinya adalah klaim yang kita ekspektasikan. Jadi kita punya hak untuk melakukan klaim terhadap piutang itu. Nah, ada 3 jenis piutang ya. Jadi yang pertama itu adalah accounts receivable yang mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Accounts receivable atau piutang usaha. Nah, jadi biasanya piutang usaha ini timbul dari penjualan barang atau jasa. Dan biasanya ini jangka pendek. Jadi biasanya nih teman-teman. Jadi perusahaan biasanya berharap pelanggan itu akan melunasinya dalam waktu mungkin 30-60 hari. Nah, kalau notes receivable atau di sini piutang wesel atau wesel tagih ya namanya ya. Nah, ini adalah bedanya ada janji tertulis. Biasanya dibuktikan oleh lembaga formal. Nah, terdapat bunga biasanya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bedain mana nih yang accounts receivable, mana nih yang notes receivable. Nah, kalau notes itu yang ada bunganya ya. Nah, karena ada bunganya biasanya jangka waktunya itu lebih panjang ya. Biasanya diharapkan 60-90 hari atau lebih gitu ya untuk notes karena kita juga dapat dari bunganya. Nah, ada juga yang piutang lain-lain atau other receivable. Contohnya kayak gimana? Nah, ini yang biasanya tidak berhubungan dengan penjualan barang ataupun dagang. Contohnya kayak piutang bunga ataupun misalnya karyawan minjem. Nah, itu piutang karyawan dan lain sebagainya. Nah, kita fokus pada accounts receivable dan notes receivable, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita melakukan penilaian terhadap piutang? Nah, ketika piutang itu teman-teman gak semuanya kita bisa nagih ya. Jadi bisa aja piutang itu kita gak bisa tagih karena bisa aja mereka kolaps atau mereka gak mampu bayar. Nah, terdapat 2 metode untuk piutang yang tidak tertagih ya atau piutang tertagih gitu ya. Nah, yang pertama sebelah kiri namanya direct write-off. Yang kedua allowance. Ini ada metode langsung, kalau ini metode pencadangan. Nah, kalau direct write-off itu kalau misalnya nggak ada piutang, maka langsung dibebankan dibebankan pada akun BDE atau bad debt expense. Nah, teman-teman baru lagi nih bad debt expense ya. Jadi ini adalah akun expense ya, jadi bertambah di debit. Nah, kalau allowance, ini perusahaan biasanya melakukan estimasi terlebih dahulu. Kira-kira berapa sih piutang tak tertagih setiap periode. Nah, di sini dia pakai melaporkan jumlah piutang sebesar nilai realisasi bersih, yaitu AR kurang AFDA. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan perusahaan, biasanya dia akan tulis AR di bawahnya AFDA. Nah, atau AR dalam kurung net itu dia udah kurangkan dengan AFDA, yakni pencadangan terhadap piutang tak tertagih. Nah, perusahaan wajib menggunakan allowance method. Kenapa? Karena piutang itu nilainya signifikan. Artinya piutang itu cukup besar teman-teman. Komposisinya di laporan keuangan perusahaan sehingga diwajibkan untuk menggunakan allowance. Juga kalau kita pakai allowance itu lebih ke prinsip kehati-hatian sebuah perusahaan. Namun pastinya karena ada estimasi di sana pasti juga belum tentu benar dan belum tentu salah, makanya akan ada namanya adjustment gitu. Nah, jurnalnya kayak gimana gitu ya. Kalau direct write-off kalau misalnya ada penghapusan, maka kita akan catat debitnya BDE, kreditnya adalah AR Kalau misalnya kita terima misalnya dia udah kita hapus nih. Misalnya contoh, perusahaan A kira-kira udah kolaps, terus dia nggak bisa bayar. Nah, ketika kita melakukan penghapusan piutang tak tertagih menggunakan direct write-off, maka kita akan catat debitnya bad debt expense, kreditnya AR. Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba dia punya uang untuk bayar kita? Maka kita debit AR, kredit BDE,
dan debitin cash pada account receivable, jurnal biasa. Nah, kalau allowance method, jadi kita melakukan pencetangan terlebih dahulu. Nah, jadi di awal kita cadangin nih BDE pada AFDA. Ya, AFDA itu bertambah di kredit karena dia kontra account-nya si account receivable. Nah, kalau tiba-tiba ada piutang tak tertagih, ya, maka kita akan catat debit AFDA, kredit AR. Nah, kalau misalnya tiba-tiba piutang tak tertagih itu jadi tertagih, maka kita munculkan dulu piutangnya, DRAR, kreditnya AFDA atau Allowance for Doubtful Account, kemudian kita jurnal pelunasan, yakni cash pada AR. Nah, mungkin teman-teman kita akan langsung masuk ke pencadangan ya, allowance, karena itu yang diwajibkan, karena nilai signifikannya sih piutang. Nah, jadi ketika kita melakukan pencadangan, tadi di sana ada kata-kata estimasi ya teman-teman ya. Nah, perusahaan itu bisa memikirkan atau memperlakukan apakah akan melakukan persentasenya dari penjualan atau percentage of sales, dan yang kedua adalah memilih melakukan dari percentage of receivables atau dari piutang. Nah, kita kasih contoh sederhana gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia dari sales, nah, perusahaan memiliki kebijakan untuk mencadangkan piutang 5% dari penjualan bulan ini. Nah, penjualan bulan ini 2 juta. Maka kita ketika melakukan pencadangan, kita akan langsung cadangin BDE di debit, kreditnya AFDA. Caranya 2 juta kali 5%. Karena akun nominal, jadi tidak perlu kita memperhatikan saldo AFDA sebelumnya itu berapa gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau percentage of sales ini relatif lebih sederhana dibandingkan kita menggunakan percentage of receivables. Nah, kalau percentage of receivables itu kita harus memperhatikan saldo AFDA sebelumnya. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan memiliki kebijakan mencadangkan piutang 5% dari piutang akhir ya, karena receivable berarti dari piutang. Nah, diketahui piutang akhir ini adalah 2 juta. Nah, di sini saldo awal sebelumnya 25.000 di kredit. Nah, kalau di sini ada saldo AFDA sebelumnya, kita harus perhatikan teman-teman. Nah, BDE-nya kenapa bukan 100.000? Kenapa cuma 75.000 gitu ya? Karena kita memperhatikan adanya di account AFDA. Awalnya kita punya 25.000, kita mau jadikan dia ending 100.000. Nah, maka kita tidak perlu menjurnal 100.000. Kenapa? Karena kita memperhatikan ada AFDA di kredit. Maka di sini kita hanya melakukan jurnal sebanyak 75. Dari mana? 100 kurang 25 gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya yang kedua kita hanya bahas notes ya, notes receivable. Nah, kalau misalnya notes receivable diterbitkan, ya kalau dia diterbitkan bisa aja dia menggantikan account receivable atau hanya benar-benar menerbitkan notes receivable dari awal. Nah, maksudnya apa nih menggantikan account receivable? Jadi gini, dia ketika menggantikan si account receivable terjadi ketika misalnya perusahaan punya piutang usaha nih sama kita ya. Nah, dia itu nggak bisa bayar, artinya melakukan penunggakan. Terus dia bilang, yaudahlah kita sepakat ganti aja ke notes. Ya, ketika perusahaan setuju untuk ganti ke notes, ya perusahaan ada pertimbangan dong mau. Kenapa? Karena kalau notes ada bunganya, jadi kita bukan dapat pokoknya aja, tapi dapat bunganya juga gitu ya. Nah, dia akan ganti debitnya notes, kreditnya AR. Nah, kalau misalnya notes receivable diterbitkan dari awal, kayak biasa, kayak teman-teman jurnalin AR. Ya, maka notes receivable di debit, kreditnya adalah sales revenue gitu. Nah, kemudian ada jurnal pelunasan. Nah, pelunasan itu ada dua, apakah dia honor ataupun dishonor. Honor itu ketika vessel itu akan honor atau dihormati ketika dibayar sepenuhnya pada saat tanggal jatuh tempo. Nah, kalau misalnya jurnal pelunasannya tidak ada tutup buku ya, jadi nggak melewati tutup buku perusahaan, maka teman-teman akan jurnalin debit cash, credit notes, receivable, credit interest revenue. Nah, interestnya berarti tinggal percentage bunganya, ya dikalikan dengan pokoknya, dikalikan dengan jangka waktu. Nah, namun akan beda cerita kalau misalnya ada tutup buku, ya atau jurnal penyesuaian sebelumnya. Nah, tentu akan ada namanya interest receivable, karena kalau teman-teman penyesuaian bunga masih ingat ya, debitnya interest receivable, kreditnya interest revenue. Jadi kalau kita setelah penyesuaian menerima bunga, kita akan catat cash pada interest receivable, bukan lagi interest revenue. Makanya di sini ada satu kredit tambahan, yakni interest receivable. Nah, untuk interest receivable, maka teman-teman kalikan pokoknya, kali persennya,
kali jangka waktu notes dari tutup buku sampai pelunasan. Misalnya tutup buku di Juni, lunasi Agustus, maka Juli, Agustus, ya bolehlah 2 bulan. Nah kayak gitu. Jadi dihitung dari tutup buku sampai dengan pelunasan. Nah kebalikannya kalau dia dishonor ya, atau one prestasi. Nah ketika tidak dilunasi. Namun biasanya perusahaan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia misalnya perusahaan nilai, kira-kira nih perusahaan ini sebenarnya masih bisa bayar lah, masih mampu. Dia boleh ganti lagi jadi AR ya, jadi AR lagi. Dari notes ganti AR. Nah, termasuk bunga-bunganya juga dong, gitu ya. Jadi AR-nya makin gede. Nah, atau perusahaan mikir, ini kelihatannya nih perusahaan nih nggak ada harapan lagi nih, udah mau kolaps, sudah mau bangkrut. Nah, kalau nggak ada, ya udah langsung aja AFDA pada notes receivable termasuk bunganya. Seperti itu teman-teman untuk materinya ya. Nah, kemudian kita akan bahas 2 problem. Nah, kalau misalnya nanti ada yang mau teman-teman tanyakan, feel free aja buat ditanyakan. Nah, teman-teman, kita akan bahas 2 problem. Yang pertama problem 5 dan yang kedua problem 7. Nah, sebelum masuk problem, ada ralat dulu teman-teman bahwa perusahaan melakukan penyesuaian bukan semi-annually, tapi per bulan. Nah, kemudian untuk notes, itu perusahaan belum pernah melakukan penyesuaian bunga sejak notes-nya terbit. Jadi untuk Wesel itu belum pernah dilakukan penyesuaian sebelumnya, gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Notebook Store merupakan perusahaan yang menjual barang elektronik berupa laptop dan telah berdiri sejak tahun 2017. Perusahaan mencatat persediaan dengan metode periodik ya. Perusahaan juga menyediakan pembayaran secara kredit dengan metode percentage of receivables. Receivables ya, jadi bukan percentage of sales. Harga jual satu laptop 550. Perusahaan melakukan penyesuaian, ini nggak ada ya secara semi-annually tapi per bulan. Berikut adalah informasi. Nah, kita coba baca dulu ya teman-teman ya, itu seperti apa sih maksudnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, company atau nama pelanggan. Ini adalah perusahaan ya, customer kita. Jadi kita punya customer namanya Sino, Levono, Sumsang. Nah, ini maksudnya apa nih? Not yet due, numbers of day past due. Nah, jadi gini. Ini tabelnya adalah untuk piutang usaha ya. Jadi coba ya, Sinokop itu punya piutang yang telah jatuh tempo lewat ya 31 sampai 60 hari sebanyak 16.000. Nah, kayak gitu cara bacanya ya. Nah, Sinokop punya piutang yang lewat jatuh tempohnya 91 sampai 120 hari sebanyak 3.000 dan punya piutang sebanyak 7.000 yang lewat jatuh tempo lebih dari 120 hari. Nah, ini kita dapat dari perusahaan ya, informasi dari perusahaan. Nah, untuk kategorinya biasanya ini dikelompokkan perusahaan ya, 1 sampai 30, 31 60 gitu ya. Jadi tergantung informasi soalnya. Nah, kalau not yet due ini berarti yang belum jatuh tempo. Nah, kemudian ada ini nih 35, 30, 36 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah total-totalnya teman-teman ya. Nah, total-totalnya yang teman-teman mesti pindahin boleh. Kalau teman-teman gak pindahin juga gak apa-apa. Nah, saran saya ketika teman-teman hitung receivable, ini teman-teman siapin kertas buram atau kertas coret-coret buat coret-coretin mana kira-kira yang receivable-nya udah dilunasin atau ada yang nambah gitu ya. Nah, ada namanya estimation of collectible. Ini maksudnya apa ya? Ini ya yang 98, 96. Maksudnya yang tidak bisa yang belum jatuh tempo itu perusahaan yakin bahwa bisa menerima sebanyak 98%. Jadi dia tingkat keyakinannya atau estimasi dia bisa dapat 98%. Nah, 1 sampai 30 lebih rendah 96%. Nah, ini dapat dari mana? Kebijakan perusahaan. Ada yang benar, ada yang salah nggak? Enggak. Jadi tergantung kebijakan perusahaan. Nah, teman-teman, karena kita pakai percentage of receivables, maka kita akan ada pengaruh estimation-nya. Yakni kalau di sini collectible, teman-teman cari dulu yang uncollectible. Ya, caranya gimana? Nah, tinggal selisihkan dengan 100. Jadi, misalnya ini ya, 100% dikurang 98%. Maka dapat 2%. 100% dikurang 96%. Dapat 4%. Inilah yang kira-kira tidak bisa kita
tarik atau tidak bisa kita ambil, tagih. Nah, disitulah ini akan jadi AFDA ya. AFDA, beginning AFDA. 100% kurang 92%. 100% dikurang 12%. 100% dikurang 80%. 100% dikurang 75%. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk uncollectible-nya tinggal totalnya teman-teman kalikan dengan uncollectible. Nah, di sini akan jadi yang namanya beginning AFDA. Ya, beginning AFDA. Nah, berarti untuk not yet due ada kemungkinan estimasi perusahaan gak bisa tagih sebanyak 700. Ini saya tarik ya. Saya tarik ke kanan, yang mana yang dikalikan? Yang ini, yang warna hitam ini. Teman-teman kalikan dengan uncollectible-nya. Jadi 30.000 kali 4%, 36 kali 8%, 35 kali 8, kok ini 88? Sorry teman-teman. Harusnya ini kali 88%, ini kali 20%, dan ini kali 25%, gitu ya. Nah, ini akan jadi beginning AFDA, gitu ya. Nah, ini gunanya buat apa sih? Nanti buat kita hitung berapa AFDA-nya, gitu ya. Nah, kita coba mulai dengan jurnalnya. Record ini adalah transaksi yang terdapat di, ini bukan letter co ya, harusnya notebook store ya. Sama bulan Mei 2020. Menerima pelunasan dari Asisco. Nah, teman-teman lihat, Asisco itu Wesel ya. Nah, Wesel yang ini ya. Berarti kalau teman-teman pindahkan nih, kalau teman-teman boleh coret aja nih teman-teman. Berarti Asisco udah terima pelunasan. Nah, kalau pelunasan berarti gimana jurnalnya? Cash di debit, yang kita dapat lunasi adalah not receivable Asisco ya. Nah, yang dilunasi berapa sih? 10.000 ya, Asisco ya, karena dia bilang menerima pelunasan semuanya. Nah, apakah cashnya sama? Enggak. Kenapa? Karena notes itu keuntungannya ada yang disebut dengan interest. Nah, tadi di soal ada informasi tambahan bahwa belum ada dilakukan adjustment terhadap interest. Maka di sini interest revenue. Nah, caranya gimana? Masih inget dong ya. Nilai Weselnya dikalikan dengan bunganya, dikalikan dengan temponya. Di sini kalau teman-teman lihat 1 Januari sampai 1 Januari awal bulan. Berarti kita hitung aja per bulan gitu ya. Nah, pas juga pelunasannya juga di awal bulan. Jadi kita tinggal di awal bulan aja gitu teman-teman. Nah, Januari, Februari, Maret, April. Mei-nya masuk ke, Mei-nya enggak masuk. Kenapa? Karena di awal bulan. Maka kalikan 4 bagi 12. Bulatkan aja ke satuan terdekat kalau misalnya tidak ada perintah soal. Kita coba cek soalnya ya. Untuk soalnya, bulatkan ke satuan terdekat, bener ya. Nah, 167 berarti kalau teman-teman boleh coret, ini dicoretnya teman-teman ASIS. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke jurnal nomor 2 Mei. Menjual 10 unit laptop kepada Piton, di mana pembayaran dilakukan secara tunai 35 dan sisanya akan dilunasi kemudian. Nah, kita akan jual laptop ke Piton. Nah, kita jual terima secara tunai berarti ada cashnya. Sisanya kemudian karena nggak ada notes, ya artinya dia nggak bilang dapat notes, maka di sini adalah accounts receivable. Ini siapa? Piton. Ini kalau notes mungkin saya warnain ini ya kali ya. Warnain merah. Kalau dia adalah accounts receivable yang baru, saya warnain kuning ya. Jangan ya, kuningnya terlalu ngejreng gitu ya teman-teman ya. Ini aja ya. Oke, agak hitam begini. Nah, lalu kreditnya sales dong, sales revenue. Nah, di sini kita jual 10. Satu unitnya dihargai 550. Berarti kaliin dong. Nah, cashnya 35%. Maka tanggal teman-teman 35% dikali dengan sales. Dapat 1925. Nah, untuk AR tinggal teman-teman kurangkan.
Nah, jangan lupa teman-teman upgrade. Oh iya, saya lupa kasih tahu ini namanya aging schedule. Ya, aging schedule. Ya, aging schedule sih teman-teman. Nah, teman-teman insert aja nih. Saya insert ya bahwa saya punya pelanggan baru. Namanya adalah Pythonco. Ini saya kasih warna. Nah, di sini teman-teman kita masukin ke yang not yet do 3575. Ini berarti rumusnya berubah dong ya. Ya, enggak usah teman-teman, jangan dirubah rumusnya karena kita akan berpengaruh 11830-nya ya. Jadi nggak usah, biarin aja teman-teman. Nah, asal teman-teman tahu kalau Pythonco ini baru. Nah, kenapa saya taruhnya di 3575? Karena di sini dia baru ya, jadi belum jatuh tempo. Asumsi aja dia N/30. Nanti kita akan pindahin gitu. Nah, saya lanjut ke tanggal 4 Mei. Unia lakukan pelunasan Wesel-nya, berarti Wesel lagi ya. Nah, masih inget dong pelunasan Wesel. Ini saya copy ya karena jurnalnya sama ya. Nah, di sini notes receivable-nya adalah Uniaco. Nah, teman-teman, Unia ini tanggal terbitnya 16 Februari loh. Jatuh tempo 14 dan kemudian pelunasan Wesel-nya juga tidak di awal bulan. Nah, karena begitu maka kita harus hitung per hari. Nah, ayo teman-teman coba bantuin saya hitung ya. Berapa lama sih si notes receivable ini jatuh tempo? Nah, hitungnya dari mana? Dari 16 Februari sampai Agustus. Coba ya, kita hitung ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 13 hari. Ditambahkan dengan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 14. Berarti ada 180 hari. Ya, ini dari mana? Februari, Maret, April sampai Agustus. Berarti notes receivable jatuh tempo 18 hari, ya. 18 hari. 180 hari. Kurang 0, ya. Nah, kemudian dia melakukan pelunasan Wesel-nya. Jadi kita hitung dulu berapa lama gitu ya untuk bunganya. Berarti kita hitung dari kapan, Kak? Dari 16 Februari sampai tanggal 4 Mei. 16 Februari. Februari aja udah 13 ya. Februari, Maret, April, Mei. Mei itu berarti tanggal 4. Maka ada 78 hari. Nah, karena ada 78 hari, maka notes receivable-nya berarti 2.500. Untuk interest-nya dikalikan dengan percentage-nya, ya inget ya, kali percentage kali dengan 78 dibagi dengan 180 dapat 76. Ini kira-kira ya teman-teman ya. Nah, kemudian 78, kok bagi 180? Sorry, bagi 365 ya, karena bunga itu setahun. Ya, teman-teman ya, bunga itu setahun. Nah, maka teman-teman tinggal dijumlahkan. Oke, berarti kalau boleh dicoret, untuk ASIS dan Unia itu udah nggak ada lagi. Nah, lanjut ke tanggal 8 Mei. Keadaan keuangan Sinocorp sedang tidak baik. Sinocorp, berarti yang ini ya, tidak baik. Nah, maka perusahaan menghapuskan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 60 hari. Berarti kalau jatuh tempo lebih dari 60 hari yang mana teman-teman? Yang ini ya. Ini saya kuningin sebentar ya. Nah, yang ini akan dihapuskan. Nah, karena kita pakai metode allowance, berarti kalau kita menghapuskan, maka kita akan catat allowance for doubtful account. Lalu kreditnya adalah accounts receivable Sinocorp ya. Ini saya bold dan saya warnain. Nah, berapa yang kita hapus? Dia bilang yang lebih dari 60 hari. Berarti yang 3.000 dan 7.000 ya. Nah, teman-teman kalau ada berkenaan dengan AR, jangan lupa update aging schedule-nya. Nah, karena udah dihapus, apakah AR ini masih ada? Sudah tidak ada ya. Nah, di sini sudah tidak ada, maka kita kurangkan dengan 3.000. Yang ini apakah masih ada, teman-teman?
ini sudah tidak ada ya. Ini karena dia link, teman-teman, saya masukin rumus manual aja ya. Tambah 7.000, ini juga sama. Ini saya masukin rumusnya, 3.000 dikurang 3.000. Ini juga 7.000 dikurang 7.000. Karena dihapuskan. Jadi AR-nya udah nggak ada. Nah, kalau dia bilang lebih dari 30 hari, berarti 16.000-nya juga turut kita hapusin. Nah, perusahaan melakukan penjualan kepada Hamri. Nah, secara kredit. Ya. Nah, kalau kredit berarti jurnalnya sama ya kayak tadi ya. Account receivable pada sales. Saya copy dulu jurnalnya. Nah, Hamri, berarti di sini adalah Hamri. Kita jual 8, kita coba lihat satunya berapa sih? Teman-teman. Satunya 550 ya, 550. Nah, berarti kita jual 8 bener ya. Tanggal 11 Mei, 8 kali 550. Maka ada 4.400 punya Hamri. Maka karena baru kita masukin ya di sini ya. Hamri ko. Enggak ada pakai ko sih. Hamri aja. Nah, sebesar berapa tuh yang baru? 4.400. Oke, kalau ada berhubungan dengan AR, jangan lupa aging schedule-nya diupdate ya. Nah, makanya perlu teman-teman ada coret-coretnya, biar teman-teman tahu gimana kondisi AR-nya. Nah, 15 Mei, Sinokop mulai stabil, sehingga piutang yang dihapuskan dapat dibayar kembali. Berarti yang tadi kita hapuskan yang ini ya, kalau saya nggak salah ya. Kalau saya boleh warnain, saya ganti warna merah yang saya hapus tadi ya. Nah, sebesar 8.000 dan sisanya akan dibayar bulan depan. Pelunasan memprioritaskan yang jatuh tempo paling lama. Nah, kalau dia udah kita hapuskan, kita mau adain lagi, maka kita akan munculkan AR-nya lagi, teman-teman. Ya, maka AR-nya di debit, lalu AFDA-nya kita kreditin. Ya, kita kreditin sebesar 10.000. Ya, karena dia bilang piutang yang dihapuskan kita bayar. Nah, tapi yang kita lunasin hanya 8.000, maka cash pada AR ya jurnal pelunasan 8.000. Nah, yang mana yang kita lunasin? Nah, teman-teman tadi ketika ada 10.000 ini, maka piutang yang past day yang kita udah hapuskan itu muncul lagi. Ya kan? Nah, kenapa muncul lagi gitu ya? Nah, kenapa dia muncul lagi, teman-teman? Ini saya ingat dulu AFDA beginning-nya ini ya 11830 ya. Nanti saya lupa. Nah, kenapa muncul? Karena tadi kita munculkan lagi. Ya. Nah, kemudian dia bilang kalau misalnya pelunasan dilakukan dengan paling lama, yang sudah lama jatuh temponya. Nah, berarti dimulai dari mana? Dari sini, dari 7.000. Nah, kita lunasin nih semuanya. Habis. Nah, yang 3.000 karena kita udah pakai 7.000 untuk lunasin, maka yang 3.000 hanya terlunasi 1.000. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, lanjut, sebenarnya menurut saya jurnalnya sederhana, cuman hitungannya yang teman-teman harus hati-hati. Ya, harus pelan-pelan. Ya, Levono melunasi seluruh hutangnya telah jatuh tempo. Berarti yang telah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo dilunasi gak? Enggak. Yang mana yang dia lunasin? Yang saya warnain ya. Abu-abu. Yang 35 lunasin gak? Enggak. Kenapa? Karena belum past due. Masih not yet due. Maka kalau pelunasan biasa, cash pada AR punyanya Levonoko. Sebesar berapa gitu. Nah, dia punya 20.000 untuk yang udah lewat 30 hari, 20.000 lagi, dan 5.000. Maka totalnya adalah 45.000. Nah, ini masih ada nggak? Udah nggak ada, karena udah kita hapusin. Kurang 20.000. Ini juga jadi kurang 20.000. Ini juga jadi kurang 5.000. Ya, sekali lagi, kenapa yang not yet due itu tidak ada kita hapuskan? Karena dia bilang yang sudah jatuh tempo aja.
Gitu. Terjadi penjualan kepada Dennis sebanyak 12 unit laptop di mana menggunakan Wesel ya. Nah, kalau Wesel berarti teman-teman akan tulis ininya, debitnya notes ya, notes receivable. Saya copy dulu. Notes receivable punyanya Dennis. Di Dennis kok. Nah, di sini sales revenue sebesar 12 unit dikali. Bentar, satu unitnya kita lihat lagi ya. Tadi kalau nggak salah 550 ya. Berarti 12 unit kita kali 550. Nah, nomor 30. Menerima pelunasan piutang dari Sumsangko sebanyak 2.000 yang telah jatuh tempo lebih dari 120. Berarti yang ini ya, kita dapat pelunasan. Ya, berarti pelunasan. Saya warnain ini ya, pelunasan udah dilunasin ya. Nah, lunasinnya gimana? Berarti cash pada AR ya. Saya pinjam dulu nih jurnalnya, saya copy, saya paste. Cash pada AR punyanya Sumsang Inc. Nah, sebesar berapa? 2.000 dong. Ya. Nah, 2.000-nya jangan lupa diupdate karena udah nggak ada. Gitu. Nah, selesai teman-teman. Nah, kalau udah selesai, gimana lagi? Nah, kalau udah selesai, kita lakukan update terhadap aging schedule yang baru, gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa di setiap piutang itu N/30. Jadi setelah 30 hari, dia akan pindah ke tabel selanjutnya. Misalnya, not yet due. Ya, dia setelah di akhir bulan akan pindah ke 1 sampai saya ulangi, not yet due akan pindah ke 1 sampai 30. 1 sampai 30 akan pindah ke 31 sampai 60. Asumsi bahwa itu adalah yang dari sebelumnya. Kalau dia baru di bulan ini, maka kita masih tetap di not yet due. Maksudnya gimana? Nah, kita mulai dulu dari Sino. Sino punya 31 di sini ya, maka kita akan pindahkan dia ke 16.000 di sini. Nah, dia punya 2.000 di sini, maka di sini kita pindahkan. Nah, itu udah ya. Lenovo punya not yet due, maka kita pindahkan ke 1 sampai 30. Oh iya, saya ingat, saya akan pakai sama dengan aja gitu ya, biar teman-teman tahu ini angka dari mana. Sorry. Nah, 35 berarti dari sini. Gitu ya. Ada lagi nggak? Nggak ada si Lenovo. Nah, Sumsang itu dari 10.000 berarti pindah dong ke sini. 61 pindah ke sini 30.000. Piton. Nah, Piton masih tetap di sini. Kenapa? Karena ini customer baru ya, baru di bulan ini. Nah, kita hitung totalnya. Nah, lalu kita cari ending AFDA-nya. Maka kita dapat ending AFDA-nya 10.780. Dari mana? Persen uncollectible sama dengan bagian atasnya. Ya, tinggal teman-teman kaliin total dengan persen of uncollectible dapat ending AFDA. Nah, beginning AFDA-nya udah jadi ini ya tadi ya, 11.830. Nah, oke. Lalu jurnalnya adalah kita lakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian pertama, coba teman-teman sesuaikan dulu kalau ada notes receivable. Ini saya unfreeze dulu ya, unfreeze pen. Nah, jurnal pertama adalah teman-teman lakukan penyesuaian terhadap Wesel. Ada Wesel nggak? Kita lihat ya. Asis udah dilunasin. Yunia udah dilunasin. Ada lagi nggak notes? Oh, ada. Punya Dennis. Maka kita lakukan penyesuaian bunga. Penyesuaian bunga masih inget dong. Interest receivable karena belum dapat uangnya pada interest revenue. Ya. Nah, baru kita lihat nih. Interest receivable dan interest revenue-nya itu gimana gitu ya. Interest receivable. Mana ya Wesel? Oh, ini ya 8%.
Berarti kita kalikan interest ini ya, 6.600 kalikan dengan bunganya yakni 8%, dikalikan dengan jatuh tempo 120 hari. Hitung nih, Mei tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, berarti 6 ya. 6 per 3, 65, 9. Ini kira-kira sih dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, lalu kita akan lakukan penyesuaian terhadap AFDA. Nah, caranya gimana? Kita buka the account AFDA. Nah, kita buka the account AFDA. First thing first, letakkan beginning AFDA di sebelah kredit. Ya, kita punya beginning AFDA tadi 11830. Nih ya, step pertama, letakkan beginning AFDA di kredit. Step kedua, letakkan ending AFDA juga di kredit. Ya, ending berarti yang paling bawah, ending. Nah, kemudian teman-teman tinggal lakukan adjustment apakah ada AFDA di dalam jurnal. Ada AFDA di debit 10.000. Nah, karena ada AFDA di debit 10.000, maka teman-teman masukin dia di debit 10.000. Ada lagi nggak AFDA di jurnal? AFDA ada 10.000 di kredit. Ada AFDA 10.000 di kredit. Di kredit ini ya. Nah, lihat lagi, ada lagi nggak? Oh, udah nggak ada. Nah, kalau udah nggak ada, jumlahin debit kreditnya. 10.000. Nah, teman-teman, posisinya kita ada kredit 21830, debit 10.000. Nah, gimana caranya kita akan buat sisanya kita itu ada di ending 10.780. Nah, caranya gimana? Nah, teman-teman, caranya adalah teman-teman dari sini ya. Nah, berarti dari F66 ya, atau 11.830 teman-teman selisihkan dengan 10.000, baru teman-teman kurangin dengan 2183. Oke, saya ulangin ya teman-teman ya. Untuk cari AFDA-nya, berarti gimana caranya supaya kreditnya 21 ada di debit lagi 10.000 dan dia sisanya ada 10.780 di kredit. Nah, kalau saya ini punya banyak cara ya teman-teman ya. Kalau saya akan logikakan dengan hitungan matematis. Jadi kalau ini saya selisihkan, maka 11.830 ada posisinya di kredit, masih lebih besar kredit. Nah, supaya 11.830 ini jadi 10.780, maka saya akan kurangin lagi nih ya. Nah, maka akan ada AFDA yang kita jurnal di bagian debit. Ya, saya ulangin. Teman-teman, ini hanya hitungan matematis ya, punya banyak cara boleh. Yang penting caranya kita ada di kredit 21830, ada debit 10.000. Gimana caranya kita bakal buat AFDA ini at the end adalah di kredit 10.780. Nah, kalau saya biasanya saya selisihkan nih. Ini saya selisihkan, maka saya masih punya di kredit 11.830. Gimana supaya saya turunin ke 10.780? Artinya saya harus nambahin debitnya sebesar selisihnya gitu. Sebesar 10.50. Nah, ini yang kita jurnal. Nah, teman-teman lihat AFDA di sini adalah AFDA yang debit. Maka jurnalnya adalah allowance for doubtful account di debit 1050, kreditnya adalah bad debt expense. Jadi nggak selalu bad debt expense pada AFDA gitu ya, karena tergantung juga pada nominalnya gitu teman-teman. Nah, sekian untuk problem 5. Selanjutnya kita akan bahas problem 7. Oke, teman-teman, kita akan lanjut bahas satu problem lagi, yakni problem 7. Nah, ada informasi tambahan, yakni untuk transaksi 14 Juni, Wesel akan jatuh tempo 60 hari, dan transaksi 24 Juni, Wesel akan jatuh tempo 90 hari, gitu ya. Nah, teman-teman, PNT adalah perusahaan yang didirikan oleh Mrs. Phillips sejak tahun 2015 dan menjual produk kecantikan. PNT menggunakan percentage of receivable. Oh ya, ini saya freeze dulu teman-teman ya. Ini saya freeze pen dulu.
Dalam mencadangkan piutang setiap akhir bulannya, PNT selalu melakukan jurnal penyesuaian. Berikut informasi awal terkait piutang PNT selama bulan Juni. Berarti ini hanya AR doang, ya, nggak ada notes-nya. Oke, nah saya pindahkan ya teman-teman ya. Ada Joni, ada Vini, ada total. Ini saya hanya pindahkan tabel dari yang kanan ke sini. Nah, sama di sini ada percentage of collectible. Berarti berapa persen kira-kira kemungkinan dia bakal terkoleksi atau tertagih. Nah, namun di sini kita harus cari tahu berapa after beginning karena menggunakan percentage of receivable. Jadi yang kita cari adalah estimated uncollectible yang tidak bisa kita collect. Nah, yang tidak bisa kita collect berarti sama kayak tadi teman-teman ya. 100% dikurangkan dengan 99 untuk yang not yet due. Untuk yang 1 sampai 30, 100% dikurang 95. Untuk yang 31 sampai 60 dikurang 85. Untuk yang 61 sampai 90 dikurang 80. Untuk 91 sampai 120 dikurangi 75. Untuk 120 dikurangin 50%. Ya, jadi jangan sampai salah. Nah, kalau dia bilang di sini estimated uncollectible langsung, berarti nggak perlu dikurangin 100%. Nah, tinggal untuk kita cari beginning after-nya, tinggal teman-teman kaliin. Ya, kaliin apa? Total kali dengan percentage. Total kali percentage. Jangan bingung, ini karena ini malah nambahin koma ya. Nah, ini hanya komanya aja, jadi bukan banyak ya gitu. Nah, ini saya pindahin dulu informasinya bahwa kita punya beginning after sebesar 3847 juta ya gitu ya. Nah, mana tahu nanti pas kita lakukan dia berubah gitu ya karena ada total tambahan gitu atau pengurangan. Nah, kita lanjut ke transaksinya. Joni membeli satu paket produk kecantikan dengan total 1 juta, dibayar tunai dan kredit dengan perbandingan 2:3. Nah, karena ada pembayaran tunai, maka kita akan catat cash di debit. Piutangnya adalah accounts receivable ya, accounts receivable punya Joni. Ini saya tebalin, saya kasih warna biru ya. Nah, lalu ini adalah sales revenue. Untuk salesnya totalnya adalah 1 juta. Nah, dengan dibayar tunai 2, kredit 3. Nah, tunai duluan, berarti 2 punyanya tunai. Ya, kemudian 3 adalah punyanya kredit. Nah, caranya gimana gitu ya? Berarti untuk tunai, berarti punyanya tunai 2 ditambahkan jumlah 2 ditambah 3 dikali dengan 1 juta atau 400.000. Untuk receivable, karena dia punya bagiannya adalah 3, kredit 3 per 3 tambah 2 dikali 1 juta. Ya, karena jumlah gitu teman-teman. Kalau nanti mau langsung selesaiin boleh gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita ada penambahan ya. Penambahan dari mana? Dari not yet due-nya ya. Jadi not yet due-nya nanti teman-teman ingat ada 600.000 penambahan dari Joni. Nah, lanjut ke tanggal 4. Akibat adanya pandemi, pendapatan customer Vinico menurun. Maka perusahaan terancam pilot bangkrut ya pilot. Oleh sebab itu, PNT menghapus piutang Vinico yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Berarti yang lebih dari 90 hari yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini kita mau hapus. Berarti saya kuningin aja kalau kita mau hapus. Nah, kalau hapus masih inget dong jurnalnya. Allowance for doubtful accounts pada account receivable Vini. Karena dia mau hapusnya yang udah lebih dari 90, maka ada 4.300.000 tambah dengan 5 juta. Dari mana? Dari sini ya, yang saya warnain kuning. Maka yang ini masih ada nggak? Udah nggak ada. Kenapa? Udah kita hapus. Gitu. Kita hapus ya. Jadi posisinya udah nggak ada.
8 Juni. Pianti menerima pelunasan piutang dari Joni sebesar 500.000, di mana piutang yang sudah jatuh tempo paling lama akan menjadi prioritas. Nah, ada pelunasan. Kalau pelunasan jurnal dulu deh. Cash pada account receivable Joni. Sebesar berapa? 500.000 ya. 500.000. Dia bilang dari yang paling lama. Berarti yang dari sini dong. Nah, karena dia lunasin, ya kita lunasin 500.000, maka di sini kita bisa melunaskan semuanya. Ya, 450.000. Masih ada dong sisa 5.000, benar? 5.000, 50.000. Nah, di sini kita potong 50.000. Dari mana? Supaya kita pas gitu ya, 500.000, 1 sampai 30 harinya kita pakai 4,5, dan 50.000-nya dari not yet due. Nah, seperti itu teman-teman, dan 50.000 ini bukan dari yang E12 ya, tapi dari yang 950.000 gitu. Nah, 14 Juni menjual satu lusin produk kecantikan kepada Benny senilai 1.100.000, dibayar tunai dan sisanya menerbitkan wesel. Waduh, panjang ya, 14 Juni ya. Dia jual ada tunai, berarti ada cash. Dia jual ada kredit, berarti ada account receivable punyanya Benny ya. Dia jual ada vessel, berarti ada notes receivable punyanya Benny juga. Sales revenue ini yang notes saya merahin. Nah, sales revenue berapa tuh? 14 Juni ya, 1.100.000. Nah, kita lihat 30%-nya tunai, berarti cash-nya 30% dikalikan dengan sales revenue 1,1. Untuk account receivable-nya 40%. 40% 1,1. Untuk notes-nya sisanya, berarti boleh teman-teman 30 tambah 40, 70, jadi 100 kurang 70, atau kreditnya dikurangkan bagian debit, sama aja. Ya, dapat 330. Nah, jangan lupa kalau ada AR-AR-nya diupdate nih si aging schedule. Tambahin pelanggan baru, namanya adalah Benny. Nah, masukin ke not yet due, yakni 440. Gitu, teman-teman. Ya. Wah, ini ada kuning-kuningnya nih, saya putihin ya, karena nggak ada apa-apa di sini. Nah, lanjut ke tanggal 16. Nah, sebenarnya yang susah itu ini aging schedule-nya, karena harus diupdate, teman-teman. Kalau jurnalnya saya yakin teman-teman pasti bisa, ya. Nah, diterima pembayaran piutang oleh Joni sebesar 250.000, di mana piutang yang jatuh tempo paling lama akan jadi prioritas. Nah, kalau penerimaan piutang, kita jurnalnya sama ya, cash pada AR. Ya, sebesar berapa tuh? Ya, sebesar 250.000. Nah, kita berarti di sini kurang 250. Berarti yang dari mana, teman-teman? Ini 250 itu dari yang 950, karena dia bilang dari terlama. Jadi bukan dari jurnal yang E13. 20. Piutang Finico yang sebelumnya sempat dihapus karena tidak dapat tertagih ternyata dapat dibayar. Perusahaan menetapkan tidak ada perubahan past due date. Nah, nggak ada perubahan past due date, berarti kita jurnal dulu ya. Nah, untuk jurnalnya adalah teman-teman account receivable, karena kita bisa terima lagi ya, account receivable Finico pada AFDA. Pada the full account. Nah, yang ini teman-teman tinggal ambil ini 9.300.000 gitu. Nah, kemudian teman-teman perusahaan menetapkan tidak ada perubahan past due date, berarti sama aja gitu ya. Yang awalnya adalah dia 4.300.000-nya dari 91 sampai 120, sama teman-teman. Nah, berarti kita munculkan lagi 4.300.000 punyanya Finico. Nah, kemudian untuk yang lebih dari 120 hari berarti munculkan 5 juta.
Nah, lalu teman-teman, setelah itu kita masuk ke tanggal 24. Finico memutuskan untuk menerbitkan wesel atas piutangnya yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari. Nah, Finico lagi teman-teman ya, dia menerbitkan wesel atas piutangnya yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari. Berarti yang ini kita udah nggak ada, berarti kita kurangin lagi dengan 5 juta. Kenapa? Karena udah kita ganti dengan notes. Artinya ada notes receivable Finico. Nah, kreditnya adalah accounts receivable Finico. Ini yang tadi kayak saya bilang, kalau notes itu bisa diterbitkan, bukan bisa diterbitkan dengan mengganti ya, jadi diganti gitu teman-teman. Nah, sebesar, wah tadi saya lupa nih berapa nih. Ini ya, 5 juta. Lanjut ke tanggal 30. Perusahaan menjual satu set produk kecantikan secara tunai, berarti cash pada sales revenue sebesar 575. Nah, lalu jangan lupa aging schedule-nya kita update teman-teman. Nah, kita update-nya gimana nih? Nah, yang agak susah yang Joni nih, hati-hati ya. Nah, yang Joni itu berarti 950. Berarti yang tadi not yet due-nya yang kita ambil dari sini, 600.000. Kenapa? Karena not yet due itu yang di bulan ini. Ya, sisanya baru kita pindahkan karena udah due. Sebesar 650.000. Nah, udah nggak ada lagi Joni, lanjut ke Vini. Vini berarti kita pindahkan 1.200.000. Dan di sini jadi 4.300.000. Beni ini baru di sekarang ya, maka kita not yet due gitu. Nah, jangan lupa ditotalin teman-teman. Nah, persen uncollectible-nya teman-teman ambil sama. Nah, maka dapat ending after-nya adalah sebesar 2492.900. Nah, kita lakukan jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian yang pertama adalah jurnal penyesuaian interest. Ya, maka debitnya interest receivable, kreditnya adalah interest revenue. Kita lihat mana aja nih notes-nya kita. Oh, ada dua teman-teman. Yang pertama punya Beni, yang kedua adalah punyanya si Vini. Nah, kita mulai dulu dari si Beni kali ya. Beni. Maka Beni itu teman-teman punya notes-nya 330. Ya, lalu dia 10%. Kita hitung nih dari Juni sampai akhir bulan. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi ada 16 hari teman-teman ya. 16 hari atau 30 kurang 6. 16 hari kita bagi dengan 365 1 tahun. Nah, untuk Finico sama, kita lihat lagi 5 juta dikalikan dengan 8%. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 hari per 365. Dapat 6575. Jumlahin. Nah, maka 8022-nya yang kita jadiin sebagai jurnalnya. Nah, lalu yang kedua, journalin after. Nah, sama. First thing first, ambil dulu beginning after. 3847. Lalu taruh bagian ending after di terakhir. Ya. Di kredit juga. Nah, lihat apakah ada after di debit atau kredit di jurnal. Oh, ada di debit 9,3. 9,3. Ada lagi nggak? Kita lihat ya. After. Oh, ada 9,3 di kredit. After di kredit. Nah, debit dan kredit teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman ini jadi kayak
di net off kan jadi 0 ya. Nah, atau teman-teman boleh nih, ini posisi kredit kita sebenarnya ada 13147. Nih, kalau saya jumlahin ya. Saya punya kredit sebenarnya 13147. Nah, saya punya debit 9,3. Berarti posisi saya masih besaran, saya punya di kredit sebesar 3847. Gimana caranya? 3847 ini jadi 1,327 lebih. Maka disinilah letak jurnalnya. Yakni sebesar 2, bla 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 2519500 di debit. Ini, sorry teman-teman. Ini saya salah ya, harusnya 2492 ya. Nah, maka dapat 1354100 di debit. Maka kita akan jurnal allowance for debt full account. Typo ya. Kreditnya adalah BDE. Sebesar 1354. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan hari ini. Untuk ini yang kita akan catat itu problem 7 ya. Thank you semuanya yang udah perhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan dengan membahas problem yang sama. Thank you semuanya.